pada suatu hari nanti. Begini, kita mesti berpisah sebab sudah terlampau lama bercinta, sebab anak-anak kita telah mengusir ibu bapanya, dan sebab tak ada rumah lagi yang masih terbuka. Mula-mula air mata yang cepat mendingin. Kita pun pergi seperti apa kata kitab-kitab itu sehabis makan malam. Siapa yang mengantarkan kita? Hati kita sendiri lebih unggul dari derita, lebih unggul dari putus asa, lebih unggul dari sepi. Ditanamnya pohon jeruk di pekarangan bekas rumah kita, dicoretkannya kapur penolak bala di tiap ambang pintu, lalu kita tusuk sendiri dua belah mata kita agar tak terlihat lagi adegan-adegan cinta, agar tak sakit hati mengenangkannya. Kita tinggalkan kota ini. Ketika menyeberang sungai, terasa waktu masih mengalir di luar diri kita. Awas, jangan menoleh. Tak ada yang memerlukan kita lagi, tak ada yang memanggil kembali. Perkara kita hanya sampai di sini. Mari. Sapardi Djoko Damono. Ternyata saya bangun pukul 11-an hari ini. Android mati. Saya ketahui waktu setelah mengisi baterai ya. Menyalakan HP yang mati. Begitu nyala dan membuka beragam sosmed. Segera yang terbaca itu di berbagai WA ucapan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Penyair kita, si mata pisau itu, telah mangkat sekira 2 jam sebelum WA saya aktif kembali. Saya langsung mengingat hari lahir beliau, kisaran tahun 1940-an, seusia ayah saya. Dan sekarang tahun 2020, usia 80 tahun, termasuk jarang orang Indonesia mencapainya. Tentu lebih jarang lagi bila memasuki usia di atas itu. Beberapa sastrawan yang saya anggap seperti ayah saya kini memasuki ambang 80-an. Saya ingat Pramudia wafat di usia 81. Lukis Barlisa Smitawinata mangkat di usia 80. Sitor Situmorang pada kisaran 80 juga. Lukis Jaihan Sukmantoro juga di usia itu. Tahun lalu beliau mangkat ya. Tahun ini maaf. Bahkan W.S. Rendra mangkat pada usia 76. Ayah saya wafat pada usia 69 tahun. Segera yang teringat dari Sapardi adalah puisi pada suatu hari nanti tadi. Puisi yang sering saya bacakan dalam berbagai upacara pelantikan mahasiswa baru di kawasan dingin macam Ranca Upas, Gunung Puntang, Parompong, Cikole, dan lain-lain. Kawasan Bandung Utara dan Bandung Selatan sana ujung. Di hadapan api unggun itu, seluruh mahasiswa baru dan panitia berhimpun mengelilingi api unggun, dan acara pelantikan sudah selesai atau di tengah-tengah puncaknya. Kala itu dengan menenteng sebilah kayu yang sudah ada apinya ya sebagai penyala, saya membacakan puisi berjuluk pada suatu hari nanti tadi. Gak gubahan Pak Sapardi Djoko Damono, saya sambil mengelilingi api unggun. Kawan saya Wan Anwar juga suka membacakan puisi Sapardi. Namun ia biasanya memilih puisi lain, puisi mata pisau lah, yang kira-kira bunyinya seperti ini. Kau yang mengatakan rambutnya ikal, kau yang mengatakan matanya, rambutnya ikal.
Saya lupa puisinya, jadi harus dicari dulu ya. Tapi kurang lebih pembacaannya itu seperti itu. Kau yang mengatakan matanya, rambutnya. Rata-rata hadirin terpesona ya, para peserta, mahasiswa baru dan lain sebagainya, termasuk tamu. Itu puisi siapa? Ketika dikasih tahu puisi Sapardi Djoko Damono, ada yang bertanya, siapa Sapardi Djoko Damono itu? Ya, kala itu tahun 1990-an, nama-nama penyair Indonesia belum begitu dikenal karena keterbatasan untuk mengenalkannya. Tidak ada sosmed seperti sekarang dan koran juga kurang banyak memuatkannya. Di buku-buku pendidikan juga kurang. Sehingga yang paling dikenal itu ya putaran itu saja. Hairil Anwar, Taufik Ismail, W.S. Rendra yang memang ada di dalam buku-buku pendidikan sastra di sekolah. Nah, ketika saya mahasiswa pun sama. Saya tidak tahu siapa saja penyair Indonesia itu. Nah, saya termasuk beruntung karena aktif di organisasi sejak tingkat 1. Sehingga dalam lomba baca puisi Piala Rendra yang diselenggarakan oleh Diksatra Asia di IKIP Bandung, pertama tahun 1989 ya, oleh Kang Erwan. Saya mengenal beberapa nama penyair lewat antologi puisi yang akan dibacakan oleh para peserta. Dari antologi itu kemudian terbaca beberapa nama penyair Indonesia yang selama ini tidak saya kenal, seperti Hartoyo Andang Jaya, bahkan maaf ya, Gunawan Muhammad, Sapardi Djoko Damono, itu tidak saya kenal. Di deretan antologi itu ada nama Eka Budianda. Ketidaktahuan nama-nama penyair Indonesia yang berjasa itu adalah karena dunia pendidikan sedari SD hingga tingkat menengah kurang memberi kesempatan untuk memperkenalkan para sastrawan Indonesia. Kala itu tahun 90-an, dunia pendidikan memang sedang bangga dengan jurusan teknologi. Bila bisa masuk ke ITB jurusan teknik, itu adalah primadona. Ya, kala itu masuk IPS adalah siswa abkira. Jadi bukan tujuan, karena tidak bisa masuk IPA lalu masuk IPS. Jurusan IPA adalah primadona. Nah, apalagi masuk SEMEA. Dulu itu ada sekolah SEMEA ya, sekolah menengah ekonomi atas, yang rata-rata siswanya kebanyakan perempuan. Itu dianggap siswa kelas ketiga adalah Romo Mangunwijaya, almarhum ya, Romo YB Mangunwijaya, yang menyadarkan saya lewat tulisannya bahwa kehidupan ini justru dikuasai oleh ilmu-ilmu sosial. Jika Anda ingin menjadi pengusaha sukses, Anda kuliah seharusnya bukan di ITB, tapi di jurusan manajemen perusahaan. Yang kalau di SMA itu ada di SEMEA, bukan di jurusan IPA, bukan di jurusan fisika, ya. Seluruh jurusan ekonomi dan manajemen adanya itu kan di IPS, bukan di IPA. Tapi setelah besar ingin jadi pengusaha, kuliah SMA-nya di IPA. Nah, ini barangkali suatu kritikan besar terhadap dunia pendidikan kita, tidak nyambung ya. Kuliah di IPB, Institut Publisistik Bogor, bekerja di perbankan, akhirnya diplesetkan dari Institut Pertanian Bogor, kadang jadi Institut Publisistik Bogor karena banyak yang jadi wartawan. Ada juga Institut Perbankan Bogor karena kerjanya jadi teller di bank. Mestinya kan dari IPB ke sawah, dari ITB ya pergi masuk ke bengkel, tapi sekarang dari ITB jadi politikus, jadi makin rancu lah ya. Dari UIN juga misalnya, dari UIN Universitas Islam Negeri jadi dukun, malah lucu sebetulnya. Penyair yang berjasa dalam mengenalkan sekian penyair lagi adalah Kiai Linus Suryadi Age yang menyusun buku Tonggak 1, antologi puisi kontemporer Indonesia, Tonggak 1 hingga Tonggak 4. Nah, di situ dideretkan sekian nama penyair dan contoh karyanya. Buku itu diterbitkan oleh Gramedia. Lewat buku ini kemudian kami berkenalan dengan penyair lawas, para pendahulu, dari mulai J.E.T.A. Tengkeng, Rustam Effendi, pokoknya penyair-penyair pujangga lama lah gitu ya, hingga penyair-penyair kontemporer termuda. Ya, kalau itu termuda,
Itu Nirwan Dewanto. Belum ada yang kesininya. Ketika kami tingkat 2 dan mulai menguasai himpunan mahasiswa, itu tutup. Ada suara yang aneh. Atau suruh berhenti dulu. Nah itu betul. Maaf. Kami ketika itu tingkat 2 dan mulai menguasai himpunan mahasiswa dalam artian menjadi pengurus ya. Wan Anwar, kawan saya almarhum sekarang, jadi ketua hima dan saya jadi pemimpin redaksi majalah Parantesis. Terbitnya itu sebenarnya setahun sekali ya, tapi perencanaan dan lain sebagainya itu lama gitu. Ya zaman itu ya maklum. Dan kami mengagendakan untuk mewawancarai diantaranya adalah Sapardi Djoko Damono, Sutarsi Kalsel Bahri, Putu Wijaya, dan Afrizal Maulana. Dan semuanya itu harus ke Jakarta. Jadi dari Bandung naik bis kami ke Jakarta ya mencari para narasumber tersebut. Terseok-seok mencari alamat. Tapi akhirnya ketemu Afrizal Maulana di Teater Arena Taman Ismail Marzuki. Dan sehabis pertunjukan teater ada 2 gedung, saat itu di sebelah sini teater Koma, pertunjukannya itu saya ingat, di sebelah sini teater apa ya Mas Budi Otong itu. Sekarang di Australia ya Mas Budi Otong. Ada pertunjukan. Afrizal itu ada di situ dengan Budi Otong. Memang sahabatnya mereka ini. Selesai pertunjukan saya bawa Walkman. Siap wawancara Afrizal Maulana. Apa yang terjadi? Pertanyaan pertama tentang kondisi pendidikan sastra Indonesia dijawab dengan telak oleh Afrizal Maulana. Buang ke tong sampah itu pertanyaan. Tak ada gunanya pendidikan sastra, kata Afrizal. Tapi cara Afrizal itu ngomongnya nggak begitu. Datar aja Afrizal tuh. Buang itu pertanyaan ke tong sampah. Tak berguna pendidikan sastra. Nah kalau biar Afrizal itu mau marah mau apapun ya ngomongnya gitu aja. Datar gitu ya. Jadi meskipun saya tersinggung tapi karena ekspresinya begitu jadi biasa aja gitu. Pernyataan Afrizal itu jelek gitu lah. Langsung ciut nyali untuk meneruskan wawancara. Dan dalam pada itu saya memang pemret tapi belum berpengalaman mewawancari orang. Jadi gagah-gagahan mahasiswa kala itu kan begitu. Pemimpin redaksi. Padahal nulis saja baru belajar sebetulnya. Tapi terpaksa karena kami harus menerbitkan majalah. Saya diam menunggu reaksi Afrizal Maulana yang berkepala saat itu sudah pelontos. Kamu bicara persoalan kontemporer dong. Dari masa ke masa gitu katanya. Ya, suatu harapan bahwa Afrizal mau bicara lagi. Suatu kebahagiaan ya. Tapi apa daya? Saya pelangap longo. Sastra kontemporer malu. Saya tingkat 2 saat itu. Hanya bisa pelangap longo. Nah, relasi dengan Afrizal Maulana tidak berlanjut ya. Jadi ya sudahlah, saya tidak bisa melanjutkan. Saya harus nanya apa? Akhirnya kami pulang menginap di senior saya waktu itu kalau nggak salah ya. Lalu besoknya ke UI, ke Dekan Fakultas Sastra, dan di situ kami ngantri di bangku ya, bangku tunggu. Lalu kemudian diberi kesempatan untuk wawancara dengan Sapardi Djoko Damono. Sebelum wawancara itu kami keliling-keliling dulu. Oh iya Pak Memen, saya ingat Pak Memen Durrahman disuruh pergi ke, saya ingat di Pak Memen Durrahman saat itu sedang S2 di UI. Jadi dari rumah Pak Memen itu Pak Memen bilang, kamu cari bukunya Pak Sapardi, ada di perpustakaan UI dijual. Jadi kami beli dulu itu, baru datang ke kantornya Pak Sapardi. Jadi begitu diterima Pak Sapardi itu, kami minta tanda tangan beliau di bukunya. Itu istimewa pada zaman itu ya. Nah, lain ladang, lain belalang, lain kepala, lain pula rambutnya. Sapardi Djoko Damono rambutnya selalu rapi, kata-katanya tertata rapi. Sedangkan Afrizal Maulana itu rambutnya saat itu sudah pelontos. Tapi kami rasakan saat itu seperti tidak punya ras-rasan. Namun yang melecut saya dengan pernyataannya itu membuat saya jadi berpikir, dan ketika pulang itu kami harus belajar. Pak Sapardi menjawab pertanyaan kami dengan sabar. Dan
kami waktu itu mengatakan suatu hari akan mengadakan seminar, akan mengundang Pak Sapardi sebagai pembicara, dan beliau menyatakan kesiapannya. Nah, singkat cerita, kami mengadakan seminar. Judulnya itu cukup mentereng dan digugat oleh dosen saat itu. Kenapa? Karena judulnya itu negatif. Bunyinya itu auranya negatif. Perkara kemunduran sastra Indonesia. Kata dosen saya itu negatif. Kalau tidak salah itu saya ingat tuh Bapak Profesor Dr. Ahmad Slamet Harja Sujana, dokter membaca. Gunakanlah yang positif. Saat itu saya nggak ngerti, karena mungkin masih mahasiswa, pola pikir masih rendah, jadi bangga saja dengan bunyi seperti itu, yang bombastis, yang membuat orang supaya datang. Dan zaman saya dan Wan Anwar di Hima itu sering kali bekerja sama dengan dosen, mengerahkan mahasiswa ya, dari perkuliahan di kelas itu untuk ikut seminar. Kami bilang, Pak Sapardi, Djoko Damono itu penting, tinggalkan kuliah ini, bawa ke ruang seminar. Dan pada saat itu dosen-dosen, kebetulan mata kuliahnya mata kuliah jurusan ya, jadi pada bisa. Akhirnya kami bagi tugas ya, ada yang ke rumah Bu Ice, Pak Karna untuk menyambut tamu. Rupanya Pak Sapardi karena belum ada HP, belum ada apa ya, sudah datang. Masih pagi mungkin daripada kesiangan. Jadi jam berapa itu sudah ada di gedung. Mahasiswa sedang berkumpul, sudah siap-siap. Acara akan dimulai jam 8. Jadi kurang lebih setengah 8 saat itu. Kucuk. Nanya kepada yang kerumun, kalau seminar sastra di mana ya? Gitu, kurang lebih. Nah, mahasiswa itu dengan lugu berbalik bertanya, oh di sini Pak, Bapak calon peserta? Padahal yang sedang ngobrol itu dengan Pak Sapardi Djoko Damono sebagai calon pemateri. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu Pak Sapardi sudah profesor ya, low profile. Yang saya suka dari para profesor dari Jawa ya, mohon maaf, kalau dari Indonesia itu tuh dari Jawa Barat ke sini tuh profesor tuh kadang saya ingin ketawa melihat profesor itu. Tapi kalau dari Jawa itu ya, saya kenal baik dengan Suminto Sayuti, ketemu lagi di IKIP Cimahi ya, di acaranya Bu Ika. Itu tidak terlihat jarak. Profesor itu kan hanya sebuah jabatan, hanya sebuah gelar gitu ya. Kesejatiannya itu bukan pada profesornya, pada gelarnya, tapi pada ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Nah, ini perbedaan antara dosen-dosen dan guru besar di Jawa Barat, kampus-kampus Jawa Barat yang feodalistik saya katakan, dan menjadi penyebab kemunduran dari pendidikan Indonesia, dibanding dengan profesor-profesor dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dari UGM, dari IKIP, dari UNY sekarang, Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu dari UNS misalnya, Profesor Herman Waluyo. Pak Sapardi yang lembut itu, lalu akhirnya kami bawa ke rumah Pak Karna Yudibrata almarhum, yang waktu itu beliau menjabat PR3. Rumahnya itu ada di kampus kali itu. Jadi, Pak, mari kita rehat dulu gitu, karena acara belum akan dimulai. Jam 8 itu kan baru pembukaan tuh, ada ngaji dulu, nanti itu ada sambutan termasuk sambutan dari dekan. Pak Sapardi baru akan kurang lebih jam 9. Jadi kami dari gedung gedor itu bawa dulu ke rumah Pak Karna Yudibrata, disambut oleh istrinya yaitu Bu Ice Sutari yang juga dosen saya. Meskipun saya itu agak seladak seluduk, tapi kami sebetulnya cukup dekat dengan beberapa dosen ya di UPI itu. Dan beberapa dosen itu selalu bilang, kalian tuh orang-orang hebat sebetulnya. Cuman tidak sesuai dengan zaman mungkin ya pada saat itu. Pak Ahmad Slamet datang ke himpunan itu, ke kantor, ke lantai 3. Sesuatu yang jarang terjadi. Membawa beras, ikan asin, kecap, kerupuk, dan uang dalam amplop untuk para gelandangan kampus kala itu. Saya dekat dengan almarhum Sofyan Taftazani PR3 ya, dekat dengan Pak Jul Kabir dan lain sebagainya.
Nah, saya kira saya membayangkan kalau ada Pak Sapardi di UPI gitu ya, kali itu mungkin akan warna pendidikan akan lebih lain lagi. Beliau bukan hanya penyair, beliau adalah guru. Dan bangsa Indonesia hari ini kehilangan guru besar sastra yang telah mengajarkan khususnya kepada saya bagaimana kesantunan itu, bagaimana low profile itu terdapat pada Sapardi Djoko Damono. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cepat masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi